Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu cucunya adalah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Ketika kita berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat, alladzi khalaqa sa'iral kainat, thumma assalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga melainkan kita bersyukur akan nikmat Allah Ta'ala, nikmat yang tidak pernah putus. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah yang telah menghidupkan setelah kita dimatikan, Allah yang telah mengadakan sebelum kita tiada, Allah yang telah memberikan nikmat al-ijad dan nikmat al-imdad. Setelah Allah berikan kita ada, Allah berikan semua fasilitas dan sarana agar kita dapat mengabdi, bersimpuh di hadapannya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin, yang selalu merindukan umatnya. Dan walau kita tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga dapat bersua di yaumul mahsyar kelak nanti dan mendapatkan syafaatul kubra. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita berkisah tentang keluarganya, sahabat-sahabatnya, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Salah satu cucunya adalah Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Ketika kita berbicara kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti teringat bahwa perangai mereka seakan-akan perangai kakeknya. Dengan rahmati Allah, ini Zainab, seorang mudi yang mulia, yang ibunya adalah seorang yang mulia pula, yang ibunya disebut salah satu nisaul jannah, wanita penghuni syurga, yaitu Fatimah Zahra bintu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau yang rahmatullah begitu dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang rahmatullah subhanahu wa taala, yang ketika baginda sallallahu alaihi wasallam tetesan air mata ketika Rasul hendak meninggal dunia, tapi tak lama kemudian pun 6 bulan setelahnya Fatimah meninggalkan pula alam yang fana ini. Zainab binti rahmati Allah dilahirkan merupakan seorang cucu yang lahir pada masa hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah, dan beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 7 tahun pada usianya, dapat menemani bersamanya
Maka seorang ananda yang mulia Zainab ini lahir dari dua orang tua yang luar biasa. Yang satu adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu lagi adalah seorang ayah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya menjadi sosok yang tak pernah orang lupa, yang dikenal keilmuannya. Ali dengan rahmatullah dikenal dengan kezuhudannya, dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan ketangkasannya. Sedangkan Fatimah adalah ananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada suatu hari datang ke rumahnya, maka beliau pegang tangan Fatimah, mendapatkan tangan beliau yang kasar karena beliau menembuk tepung. Begitulah seorang ananda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilatih untuk mandiri, bekerja dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari kedua ayahandanya itulah terwarisi adab sopan santun yang disebut dengan adabun nubuwah dan akhlak yang mulia. Tentunya sebagaimana yang kita katakan tadi, seorang cucu pasti bertemu dengan kakeknya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendapatkan syarafus suhbah, orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan rahmat Allah, kelebihan sahabat yang tak mungkin kita peroleh adalah kelebihan dapat menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zainab seorang yang cerdas, seorang yang berakhlak mulia, dan ketika sudah sampai masanya untuk perkawinan, maka dipilihlah oleh orang tuanya seorang calon suami yang baik, seorang calon suami yang mulia. Maka bila kita punya anak perempuan, belum selesai urusan kita setelah kita besarkan dia, kita didik dia, apalagi kita carikan dia jodoh yang baik, suami yang soleh yang mendampingi kehidupannya. Bila kita mendapatkan jodoh yang baik, sungguhlah kita telah memberikan oleh-oleh yang besar di dalam kehidupannya. Karena bila ia mendapatkan suami yang tidak baik, sungguh menderitalah dalam hidup dan kehidupannya. Maka dengan rahmat Allah, dapatlah seorang suami yang baik, berasal keluarga yang baik pula, yaitu Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, seorang pemuda, seorang yang luar biasa, yang disebut dengan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Ja'far seorang mujahid, seorang yang memiliki kemampuan, dan kemudian beliau syahid dalam ghazwah Mu'tah. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam hal itu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sabda, "Ra'aitu Ja'faran yatiru fil jannah ma'al malaikah." Saya, kata Nabi, melihat Ja'far terbang dalam surga bersama para malaikatnya. Inilah kelebihan suami yang ayahnya itu adalah seorang yang baik, yang luar biasa. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zainab dengan pilihannya suaminya yang mulia itu Abdullah bin Ja'far hidup bahagia keduanya dalam rumah tangga. Jadi jemaah dirahmati Allah, salah satu kelebihan seorang suami adalah dapat membimbing istrinya kehidupan yang bahagia, seperti Abdullah bin Ja'far bersama cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berpindahlah rumah Zainab dalam keluarga yang baru
keluarga Abdullah bin Ja'far. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pada itulah maka mereka menjadi keluarga yang mandiri. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma zaujatu Zainab radhiyallahu anhu fakanat taqumu bi ri'ayah auladiha, maka istrinya yaitu Abdullah Zainab ananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugasnya adalah menjaga anak-anaknya dan memelihara mereka menjadi anak-anak yang baik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kehidupan Zainab, beliau melewati dengan sejumlah cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Zainab hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, hingga pada masa ayahandanya, hatta maqtal akhiha Al-Husain, sehingga hidup beliau pada masa meninggalnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Laqad hazanat katsiran ala maqtal abiha Sayyidina Ali. Jadi beliau juga merasa sangat sedih ketika meninggalnya ayahandanya Ali bin Abi Thalib yang kemudian dibunuh oleh Ibnu Muljam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu salat fajar, pada waktu salat subuh, meninggallah ayahandanya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kepedihan seperti itu maka Zainab dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan, wa tadhhabu alamul hazan anha, dengan berjalannya waktu dengan penuh kesabaran maka hilanglah kesedihannya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cobaan yang menimpa cucu baginda sallallahu alaihi wasallam Zainab bin Ali bin Abi Thalib. Inda 'adat al-mihan wal masaib min jadid wa intahat hadhihi al-hawadis yatanawal akhiha Al-Hasan bin Ali fil khilafah Muawiyah. Kemudian lagi pula musibah berikutnya adalah kepada saudaranya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cobaan demi cobaan yang menimpa Zainab binti Ali radhiyallahu anhu. Dengan itu semua beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih daripada itu saudarinya bernama Al-Husain bin Ali juga kemudian menjadi musibah dan terbunuh beliau beberapa tahun setelahnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi itu semua tidaklah membuat beliau hilang kesadarannya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencoba setiap hamba. Semakin besar cobaan itu, maka semakin besarlah keimanan yang Allah berikan kepadanya. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kepada mereka-mereka yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan janji yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dan cobaan, mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kami akan kembali. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi dengan cobaan-cobaan itu semua mereka tetap mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah sajalah kami akan kembali. Maka Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbih,
mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan hidayah yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat mengambil pelajaran yang luar biasa. Yang pertama adalah betapa pentingnya mendidik seorang anak di dalam Islam untuk menjadi mereka generasi yang berakhlakul karimah. Bukan hanya mereka yang bagus intelektualitasnya, tetapi mereka yang baik pula akhlak dan moralitasnya. Maka al-adabu fawqal ilmi adalah adab sopan santun, akhlak dan etika di atas ilmu pengetahuan. Sebelum kita memberikan pembelajaran yang bersifat intelektual, maka kita bangun fondasi akhlak yang mulia. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anaknya, cucu-cucunya, dan mendidik kita semua, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, jemaah dirahmati Allah, betapa penting membangun pendidikan yang baik bagi kaum perempuan, anak-anak kita sangatlah penting, karena mereka adalah ibu bagi generasi yang akan datang. Maka dikatakan bahwa al-ummu al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Ibu-ibu yang berhasil, ibu-ibu yang cerdas, ibu-ibu yang soleh akan melahirkan generasi yang baik dan soleh pula. Kita melihat orang-orang yang hebat. Imam Syafi'i tergambar betapa hebatnya ibunya, karena beliau sudah lahir kemudian yatim, tidak ada ayahnya, tetapi karena hebatnya seorang ibu, maka lihatlah bagaimana hebatnya Imam Syafi'i. Demikianlah yang lain-lainnya. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga memperlihatkan betapa hebatnya seorang Aminah, ibu yang sangat tercinta. Oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, perlulah sangat kita memperhatikan pentingnya seorang ibu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, kita berikhtiar berusaha mendapatkan anak-anak kita pasangan yang soleh dan salihah. Pasangan yang baik merupakan syurga sebelum syurga yang sebenarnya. Sehingga jemaah dirahmati Allah, bila Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah syurga bagiku, kapan kita bisa mengatakan rumahku adalah syurga bagiku dalam kehidupan kita? Dan demikian pula anak-anak kita, dia mampu mengatakan hal demikian, karena keindahan syurga itu dalam dunia tidak tergambar pada material yang dia miliki, bukan pada kekayaan yang dia punya, tapi kepada luasnya hati dan kayanya jiwa yang ia miliki. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, memperkaya anak-anak kita kan kesolehan dan keimanan serta kebaikan akhlaknya jauh lebih penting ketimbang kita perkaya dengan harta benda. Mungkin harta benda dia dapat mencarinya, tapi ilmu akhlak yang mulia kalau tanpa dibekali oleh orang tuanya, rasanya susah dia untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, jangan pernah kita bakhil untuk kita memberikan anak-anak kita pendidikan yang baik. Itulah modal yang luar biasa. Walaupun kita sudah tiada, mereka masih merasakan kita masih ada. Mereka yang kita tinggalkan dengan pendidikan, mereka yang selalu merasakan hadirnya orang tua dalam kehidupan mereka. Setiap langkah yang mereka ayunkan, mereka pasti menitipkan doa untuk orang tuanya. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mendidik saya sejak saya masih kecil. Betapa nilai pendidikan anak itu menjadi hal yang sangat penting bagi mereka dalam meraih kehidupan yang sukses. Bukan hanya sukses dunia, tetapi juga sukses dalam kehidupan akhirat. Itulah sebabnya Al-Quran diberikan nama Quranan, karena di sana mengandung nilai-nilai pendidikan. Dan ayat yang pertama turun adalah Iqra
karena itu adalah isyarat betapa membaca dalam arti yang luas pendidikan itu menjadi hal yang utama dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, jemaah dirahmati Allah, hendaklah kita mendoakan mereka agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepada kami, kepada kita semua generasi yang baik, generasi yang qurrata ayun, yang menjadi permata hati. Bila kita capek, kita pandang mereka, maka kita akan merasa bahagia dan senang. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada harta yang paling luar biasa, paling berharga dalam hidup kita melainkan anak-anak dan cucu-cucu yang kita miliki, karena mereka bukan hanya kekayaan dunia, tetapi itu adalah kekayaan yang abadi, yang Nabi mengatakan inna waladaka min kasbika, bahwa anakmu itu adalah usahamu. Kenapa demikian? Karena anak itu dia berfungsi bukan hanya sejak dunia, tetapi dia terus akan bermanfaat bagi orang tuanya sampai akhir masa. Kalau kita sudah meninggal dunia, doa mereka tak akan terhalang, mereka terus akan mendoakan kita. Amal apapun yang mereka kerjakan tetap mengalir kepada orang tuanya, karena baik mereka, karena baik orang tuanya. Jadi mereka seakan-akan menggambarkan orang tua yang masih hidup. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah lah kita kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا